Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak bapak sekalian. Kita lanjutkan materi statistika bagian keempat, yaitu tentang histogram dan poligon frekuensi. Histogram digunakan untuk menyajikan keterangan-keterangan yang sebelumnya disajikan dengan distribusi frekuensi, baik untuk data tunggal maupun untuk data kelompok. Contoh, keluarnya mata dadu dalam 22 kali lemparan. Nah, dapat anak-anak perhatikan di histogram ini bahwa untuk yang mendatar ataupun horizontal itu adalah menunjukkan mata dadu, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian yang tegak ataupun yang vertikal itu menunjukkan daripada frekuensinya, kemunculan daripada mata dadu ya pada saat terjadi lemparan. Nah, untuk membacanya ya cukup kita perhatikan mata dadu yang berada pada garis bawah ya, di mendatar ya, horizontal. Di garis paling bawah itu kita lihat angka 1, berarti mata dadu 1 ya. Untuk mata dadu 1 terus, nah puncaknya itu ada garis ya, garis kotak itu puncaknya itu adalah, perhatikan angka sebelah kiri itu 3 ya, frekuensinya 3. Itu maknanya ataupun maksudnya adalah mata dadu 1 pada saat 22 kali lemparan cuma muncul 3 kali. Nah, itu maksudnya ya. Nah, oke, yang berikutnya sebelahnya itu mata dadu 2. Mata dadu 2 pada saat 22 kali lemparan muncul 5 kali. Nah, lihat angka 5 yang berada di sebelah kiri ya, garis tegak sebelah kiri. Dan seterusnya sampai kepada mata dadu 6. Nah, untuk mata dadu 6 itu muncul 6 kali ya, muncul 6 kali pada saat kita melempar sebanyak 22 kali lemparan. Ya, itulah cara kita untuk membuat histogram ya. Membuat histogram adalah dengan kotak-kotak ya. Kotak-kotak. Kita lanjutkan. Poligon frekuensi. Nah, poligon frekuensi ini adalah apabila pada titik-titik tengah dari histogram, ya kan, ketika histogram sudah kita peroleh, maka titik-titik tengah daripada histogram itu dihubungkan dengan garis, ya, dengan garis, dan batangnya dihapuskan, ya kan. Nah, kita perhatikan di contoh ini. Nah, kan ini pertama itu kotak-kotak itu kan itu adalah histogram, ya kan. Kotak-kotak itu adalah histogram. Nah, kita masing-masing kotak kita ambil nilai tengahnya itu, titik tengahnya itu ya, maksud Bapak titik tengahnya diambil. Nah, masing-masing diambil titik tengahnya kemudian dihubungkan. Ya kan? Nah, hubungan daripada titik-titik tadi itulah yang disebut dia dengan poligon frekuensi. Paham ya anak-anak ya? Oke. Kita lanjutkan. OGIF. Nah, OGIF ya, OGIF-nya juga grafik. Grafik OGIF dibuat dari daftar sebaran FK. FK itu adalah frekuensi kumulatif ya. Frekuensi kumulatif bisa kecil dari dan juga bisa dari frekuensi kumulatif besar dari. Langsung kepada contoh. Berat badan 50 siswa dalam kilogram ya. Di sini kita buat tabel distribusi frekuensinya itu berat dan frekuensi ya. Kolom 1 berat, kolom 2 frekuensi. Nah, untuk berat 40 sampai 44 kg ada 4 siswa, tulis angka 4 di kolom frekuensi. Berat 45 sampai 49 ada 6. Berat 50 sampai 54 ada 10 orang. Berat 55 sampai 59 ada 20 siswa. Berat 60 sampai 64 ada 7. Berat 65 sampai 69 ada 3 siswa ya. Oke. Nah, dari distribusi frekuensi ini kita buat OGIF-nya. Namun untuk membuat OGIF ataupun untuk membuat grafik OGIF kita perlu bantuan. Nah, kita buat tabel sebagai berikut ya. Kita buat tabel 3 kolom, tabel berat, yaitu di sini dalam kurungnya tepi bawah ya. Tepi bawah masih ingat? Ya, masih ingat ya, tepi bawah. Kemudian kolom yang keduanya frekuensi kumulatif kecil dari. Kemudian kolom yang ketiganya frekuensi kumulatif besar dari. Nah, kita perhatikan tadi dari distribusi frekuensi, nilai minimumnya berapa itu? 40 kan?
Nah, kita mulai dari 40. Terus ke atas nilai maksimumnya berapa tuh? Maksimumnya 69 ya. Oke. Pada kolom berat, tepi bawahnya. Nah, 40 ini kan batas kelas ya, batas kelas. Jadi kelas pertama kan 40 sampai 44. Kelas kedua adalah 45 sampai 49. Kelas ketiga adalah 50 sampai 54 dan seterusnya ya kan. Nah, untuk kelas pertama kita perhatikan bahwa nilainya itu kan batasnya kan 40 sampai 44. Berarti batas minimumnya berapa? 40 kan? Nah, tepi bawah maksudnya 40-nya itu kita kurangi dengan 0,5. Hasilnya adalah 39,5. Begitu pula seterusnya. 45 sampai 49. Nah, 45-nya kita kurangi 0,5, hasilnya adalah 44,5. Dan seterusnya. Oke, sampai 65 ya. 65 sampai 69. Itu kelas keberapa itu? Kelas ke-6 ya. Nah, kelas yang ke-6 yaitu berat 65 sampai 69. Kan tuh ada tiga siswa ya. Ada 3 orang. Frekuensinya kan 3 tuh. Itu maknanya adalah ada 3 siswa yang beratnya 65 sampai 69. Nah, yang 65 tadi kita kurangi dulu dengan 0,5 untuk dapat tepi bawah tadi kan. Hasilnya adalah 64,5. Nah, kita tambah 1 ya, kita tambah 1 batas atas. Artinya nilai yang paling maksimal. Nilai yang paling maksimal dalam berat itu kan 69 ya kan. Nah, 69 itu untuk tepi atasnya itu kita tambah dengan 0,5. Kalau tepi bawah kita kurangi 0,5, tepi atasnya kita tambah dengan 0,5. 69 tambah 0,5 berarti 69,5. Nah, itu untuk berat. Ya, berat dalam dalam penulisan tepi bawah ya. Nah, ingat. Kemudian kolom yang kedua. Kolom yang kedua itu adalah frekuensi kumulatif kecil dari. Maksudnya kecil dari apa? Kecil dari, lihat kolom yang di berat. Nah, frekuensi kumulatif yang kecil dari 39,5. Kan tidak ada ya kan? Tidak ada siswa yang beratnya di bawah 39,5 kan nggak ada tuh. Nah, berarti kita tulis 0. Kemudian frekuensi kumulatif kecil dari 44,5. Ada berapa siswa yang beratnya di bawah 44,5? Nah, perhatikan tadi di distribusi frekuensi tabelnya itu perhatikan berapa? 4 ya. Nah, kemudian untuk frekuensi kumulatif kecil dari 49,5. Yang kecil dari 49,5 berapa jadinya tuh? Tentu 4 tambah 6 ya kan? Ada 4, ada 6. Atau kalaupun mau dilihat langsung juga dari tabel frekuensinya itu juga ada tertulis angka 10 kan? Nah, berarti frekuensi kumulatif kecil dari 49,5 ada 10. Dan seterusnya, frekuensi kumulatif kecil dari 64,5 ya kan? 64,5 berarti kita tinggal kita jumlahkan saja. Di sini kan dapatnya 47 kan? Tertulis 47 kan? Itu dari mana datang 47 itu? 47 itu datangnya adalah dari 4 tambah 6 tambah 10 tambah 20 tambah 7. Dan yang terakhir itu kan frekuensi kumulatif kecil dari 69,5. Ada berapa siswa? Nah, jumlah siswa yang beratnya itu kecil dari 69,5 tentu seluruh siswa ya kan? Karena seluruh siswa yang 50 tadi kan beratnya batasnya kan antara 40 sampai 69. Nah, berarti frekuensi kumulatif kecil dari 69,5 adalah 50. Nah, kalau pada kolom yang ketiga, ini adalah frekuensi kumulatif besar dari. Nah, cara mencarinya hampir sama dengan untuk kita mencari frekuensi kumulatif kecil dari tadi. Oke ya. Nah, untuk yang pertama kita lihat untuk kelas yang pertama, frekuensi kumulatif besar dari 39,5. Ada berapa siswa? Ada berapa siswa yang beratnya lebih dari 39,5 itu? Ada berapa? Tentu seluruh siswa. Berapa tadi seluruh siswanya? 50, ya kan? Seperti itu. Nah, kemudian frekuensi kumulatif besar dari 44,5. Nah, berarti untuk siswa yang beratnya lebih besar dari 44,5, berarti tinggal kita kurangi 4 aja ya kan? Nah, kita kurangi 4. Nah, berarti 50 kurang 4, ya kan? 50 kurang 4 berapa jadinya tuh? 45.
Oke, dan seterusnya sampai yang terakhir itu adalah frekuensi kumulatif besar dari 69,5. Ada nggak siswa yang beratnya di atas 69,5? Tidak ada kan? Nah, karena berat maksimum siswa itu adalah 69. Jadi tidak ada siswa yang beratnya di atas 69,5. Maka di sini dituliskan bahwa FK frekuensi kumulatif besar dari 69,5 0. Oke. Nah, grafiknya bagaimana? Ini grafiknya, kita perhatikan ya. Ada grafik menaik, ada grafik yang turun, ya kan? Kita perhatikan untuk yang horizontal, yang mendatar ya, itu adalah untuk berat badan. Sedangkan yang tegak, vertikal itu adalah frekuensinya. Oke, nah setelah kita gambarkan, kita lihat di sini bahwa untuk FK yang kecil dari ya, FK yang kecil dari itu kita perhatikan itu grafiknya menaik ya kan? Menaik artinya mengarah ke kanan dia. Ya kan? Ke atas, kanan atas. Ya kan? Itu grafik untuk frekuensi kumulatif yang kecil dari. Sementara yang grafik menurun itu adalah untuk frekuensi kumulatif yang besar dari. Jadi dia dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, itu adalah grafik untuk frekuensi kumulatif besar dari. Nah, inilah bentuk daripada grafik OGIF ya yang dapat kita buat dari data di tabel distribusi frekuensi tadi. Nah, kita langsung kepada latihan. Nah, coba kamu kerjakan nanti di rumah. Latihannya adalah berikut ini adalah hasil pengukuran panjang batang besi dalam milimeter. Ya, dalam milimeter. Nah, di sini ada 138, 164. Ya kan, 135, 132 dan seterusnya ya. Sampai yang paling bawah itu, kanan bawah itu 150, 145, 128. Nah, data ini coba kamu buatkan daftar distribusi frekuensi ya. Nah, buat daftar distribusi frekuensinya dari data tersebut. Itu yang pertama. Kemudian untuk soal nomor 2 dan 5, soal nomor 2 dan sampai 4 ya kan. Itu kamu perhatikan distribusi frekuensinya ini ya, tinggi badan anggota PMR SMK Migas. Nah, perhatikan ya. Tinggi dalam sentimeter di kolom yang pertama, kolom keduanya banyak siswa. Nah, untuk tinggi 150 sampai 154 ada 3 siswa. 155 sampai 159 4 siswa. 160 sampai 164 ada 16 siswa dan seterusnya. Untuk tinggi 175 sampai 179 ada 1 siswa. Jadi berarti siswanya berjumlah berapa keseluruhan siswa? 40 ya, 40. Oke, nah ini tugas kamu adalah menggambarkan histogram dari data di atas. Kemudian gambarkan pula poligonnya. Ya, gambarkan pula poligon frekuensinya. Kemudian yang terakhir kamu gambarkan OGIF. Ya, grafik OGIF. Buat grafik OGIF kurang dari dan OGIF lebih dari data yang disajikan dalam distribusi frekuensi di atas. Baik, Bapak rasa sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Kembali Bapak ingatkan, semangat belajar ya, tetap pertahankan semangat belajar di rumah, jaga prokes. Bapak akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.